Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liputan terkini. Pengamat, nasib Laut Cina Selatan dan Perang Dingin tergantung hasil Pilpres Amerika Serikat. Liputan6.com Jakarta. Perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina memiliki implikasi terhadap Laut Cina Selatan. Sejauh ini juga sudah ada perang dagang dan penutupan konsulat antara kedua negara. Cina masih secara pihak mengklaim teritori Laut Cina Selatan. Klaim itu ditentang negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat ikut melibatkan diri karena menganggap punya kepentingan. Lantas, bagaimana akan terjadinya konflik terbuka antara Amerika dan Cina di wilayah itu? Pengamat Amerika Didin Nasiruddin berkata nasib di Laut Cina Selatan, termasuk skenario terburuk, harus menunggu hasil dari Pilpres Amerika Serikat pada November mendatang. Amerika sekarang sedang merasa transisi. Ketika presidennya berganti di Amerika, mungkin polisnya berubah. Saat ini, perang dingin Amerika-Cina bikin Trump. Jadi, kalau pemerintahnya berubah, jadi mungkin akan berubah. Kemungkinan besar tidak akan seperti sekarang, ujar Didin kepada Liputan6.com Jumat 24 Juli 2020. Jika Presiden Donald Trump tidak terpilih lagi, Didin melihat ada kemungkinan perang dagang dan ketegangan bisa mereda. Trump konfrontatif dan Partai Republik itu terkenal hawkish. Jadi peluangnya bisa konfrontasi. Sementara Partai Demokrat lebih pragmatis, kata Didin. Lihat November hasilnya seperti apa. Cina mengklaim sebesar wilayah Laut Cina Selatan dengan konsep 9 garis putus. Hal itu tak sesuai dengan perjanjian hukum internasional dan turut ditentang Indonesia. Indonesia berpotensi terseret perang dingin. Indonesia sejatinya bersikap netral dalam perseteruan Amerika Serikat-Cina. Pemerintah memilih untuk bekerja sama dengan kedua belah pihak. Namun, Didin melihat posisi itu belum tentu mudah dijalankan. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak kepentingan ekonomi dan bisnis dengan Cina sehingga pasti akan kena dampak. Sebagai negara yang bebas aktif, Indonesia secara prinsip kita mengambil hubungan baik dengan berbagai pihak. Tetapi, sebagai negara yang secara teritori dekat dengan Cina dan tergantung ke Cina untuk berbagai proyek di Indonesia, ya mau tidak mau akan terseret juga, jelas Didin. Beberapa proyek Indonesia bersama Cina adalah proyek kereta cepat dan tol Trans Jawa. Baru-baru ini, BUMN PT Bio Farma Persero juga bekerja sama dengan perusahaan farmasi Cina, yakni Sinovac, untuk mengembangkan vaksin virus corona. Terima kasih sudah menyaksikan berita terkini. Liputan6.com